Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 24 Januari 2024. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus. Bukan Fransiskus Assisi, tetapi Santo Fransiskus de Sales atau Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Fransiskus lahir di Savoia tanggal 21 Agustus tahun 1567. Ia adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Fransiskus adalah pribadi yang cerdas. Ia meraih gelar doktor di usianya yang ke-25 dan diterima sebagai pengacara di Senat Canterbury. Namun, Fransiskus memilih untuk menjalani kehidupan membiara. Meskipun hal tersebut tidak disetujui oleh ayahnya, Fransiskus ditabiskan menjadi imam pada tahun 1593. Ia adalah seorang imam yang saleh, yang baik, dan membaktikan diri bagi kepentingan gereja dan perkembangan iman umat. Dengan gigih, Fransiskus de Sales menegakkan ajaran iman yang benar. Karyanya menemui banyak rintangan dan hidupnya sendiri senantiasa terancam. Fransiskus menulis ajaran-ajarannya pada pamflet-pamflet yang menyebarkannya ke seluruh kota. Ia berhasil dalam waktu singkat sebanyak 25.000 orang dari 30.000 penduduk kota Cabalis bertobat dan kembali kepada ajaran iman yang benar. Istimewa sekali. Fransiskus berkata, pada akhirnya satu-satunya ketentuan yang benar dan dapat dipercaya adalah sabda Tuhan yang diajarkan oleh gereja Tuhan. Pada tahun 1602, Fransiskus ditabiskan menjadi uskup Jenewa, Swiss. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang baik, sederhana, bijaksana, sabar, ramah, lemah lembut, dan sangat menyayangi umatnya. Juga Fransiskus dikenal sebagai Bapa yang memperhatikan orang-orang miskin, mereka yang lemah dan tak berdaya, dan yang membutuhkan bantuan. Kepandaian dan sifat-sifatnya yang demikian membuat banyak orang akhirnya bertobat dan kembali ke pangkuan gereja Katolik. Fransiskus meninggal pada tahun 1622 di Lyon, Prancis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat.
Dan Yesus bersabda lagi, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom. Dalam hidup ini saya percaya akan sebuah hukum, yakni apa yang kita tabur, kelak itu juga yang akan kita tuai. Almarhum ayah saya selalu mengajarkan untuk solider dengan wong cilik dan jangan takut capek untuk melayani. Maka ketika ayah saya meninggal, wow, yang melayat ayah saya gak habis-habis. Bahkan iring-iringan yang antar ke makam udah kayak kereta yang berbaris-baris panjang. Papa yang dalam hidupnya menabur yang baik, ketika ia meninggal, apa yang baik itu ia tuai pula. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang perumpamaan seorang penabur. Ada yang aneh dalam kisah ini. Dikatakan seorang penabur, artinya orang ini seharusnya tahu persis mana tanah yang baik, yang bagus untuk ditaburkan benih. Lantas, mengapa kok terkesan penabur ini menaburkan benih sembarangan? Mengapa ia menabur benih di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, dan di tanah yang banyak semak duri? Mestinya penabur ini kan dia harusnya tahu tanah yang baik dan subur yang seharusnya ditaburkan benih. Nah, persis perumpamaan ini ingin mengatakan bahwa kasih Allah seperti seorang penabur. Kasihnya ditaburkan dan dikaruniakan kepada semua tanpa tebang pilih dan di mana-mana. Tinggal bagaimana orangnya, bagaimana kitanya yang menerima benih baik itu. Apakah kita menjadi seperti tanah yang di pinggir jalan, tanah yang tipis dan berbatu, tanah yang banyak semak duri, atau kita menjadi tanah yang baik dan subur? Kasih Allah dicurahkan sama, benihnya sama. Allah gak pernah tebang pilih dalam mengasihi orang. Allah selalu mengasihi dengan kasih yang sama. Namun pertumbuhannya tergantung kita sebagai tanahnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladan sikap penabur yang selalu menaburkan yang baik dimanapun. Apa yang kita tabur, kelak itulah yang akan kita tuai. Dulu saya ingat sekali, saya di tanah Papua punya 19 ekor babi. Tiap pagi dan sore saya rutin itu babi semua saya kasih makan agar mereka gemuk-gemuk. Hari ini apa yang saya tabur dulu, sekarang di paroki ini saya tuai. Kini tiap pagi dan sore
Saya diantar umat babi supaya sayanya menjadi gemuk. Apa yang saya tabur sungguh kini saya tuai. Semoga kita mau meneladan sikap sang penabur yang selalu mau menaburkan yang baik dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.